tutup satu kesaksian. Dan kesaksian ini aku berharap teman-teman bisa mengenal Tuhan dengan benar. Buat aku pribadi, Yesus Kristus Tuhan itu nyata, real, itu bukan dongeng. Yesus Kristus Tuhan bukan hanya sekedar cerita dalam sejarah. Tapi buat aku pribadi, Yesus Kristus Tuhan itu adalah real Tuhan. Boleh aku mau tanya teman-teman, siapa yang di sini yang pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, boleh angkat tangan? Yang pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, boleh angkat tangan? Gak apa-apa, kalau yang belum pernah gak apa-apa. Yang secara real atau di mimpi atau dimanapun juga Tuhan bisa pakai segala macam cara. Oke, sekali lagi, boleh sekali lagi bisa angkat tangan? Oke, 1, 2, 3. Oke, gak cukup banyak. Oke, berarti sebagian besar dari kita tempat ini adalah kita percaya karena iman. Setuju ya? Dan ada beberapa hal yang Tuhan kasih dalam hidupku, dan aku berharap ini tidak akan menggoncangkan iman kita. Teman-teman, saya ini anak seorang pendeta. Papa saya salah satu pendeta di sinode gereja orang Batak lah ya, aku masa sebut namanya. Oke, gereja yang paling terbesar. Dan papa saya ini, kalau orang Batak itu punya peraturan satu, yaitu papa selalu benar. Oke, lalu yang kedua, kalau papa saya salah, balik lagi ke poin yang pertama, papa selalu benar. Oke, lalu yang kedua, yang ketiga bukan hanya itu aja teman-teman. Orang Batak sebagai anak pertama tuntutannya banyak. Boleh tahu nggak di sini yang orang Batak, boleh katakan dong? Kalau ada, wow. Halo, oke, kita satu kampung ya, kampung Indonesia. Oke, oke. Nah orang Batak tuh begitu teman-teman. Kita dilatih, dididik dengan keras. Oke, hari-hari saya setiap hari Minggu itu pasti selalu ke gereja. Alim ya, ajaib ya. Ya kan, iyalah anak pendeta, masa anak pendeta bapaknya ke gereja, anaknya di rumah, nggak mungkin kan? Jadi kemanapun papa saya pergi, saya pasti akan ada di situ. Oke, singkat cerita, kehidupan rohani Kristen saya hanya sebagai liturgi dan hanya sebagai rutinitas. Mohon maaf, aku sedang tidak ngomongin soal doktrin, tapi ngomongin soal pengalamanku. Oke, dan aku pribadi ketika berjalan dengan papaku itu adalah orang yang sangat ajaib. Dan papaku adalah orang yang sering berantem dengan sinode-sinode lain. Aku tidak akan bahas itu di tempat ini. Buat aku pribadi, ketika dia berjalan, aku hanya dengerin. Dan hingga saatnya waktu itu SD, tamat SMP, tamat SMA. Di SMP saya mengalami satu kejadian yang paling gak menyenangkan. Papa saya tuh ngomong gini, Efrat, kamu jangan merokok ya. Awas kalau kamu merokok. Tapi dia ngomong gitu sambil pegang. Dalam hatiku, lu bisa ngomong, gue gak bisa. Masih kecil. Oke, singkat cerita, salah satu yang membuat aku rajin ke gereja adalah kolektor. Kenapa? Karena di tempat kita ibadah itu ada 3 kali ibadah. Satu hari kolektor itu gede banget. Oke? Aku bisa kumpulin uang kolektor itu lumayan banyak. Dan singkat cerita lagi, hingga suatu saat waktu SMP ada hal yang ajaib teman-teman. Hal yang ajaib adalah gini. Sebagai anak pendeta kan aku bisa masuk ke ruangan semua ya. Ada konsistori, ada semua tempat majelis dan segala macam. Aku itu biasa kalau lagi bosan di satu tempat, aku pindah kemana-mana. Bayangin dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang ada di gereja, lalu pulang, dan jam 4 ada lagi di gereja sampai jam 7 malam. Betapa menyenangkannya hidup sebagai anak pendeta, teman-teman. Oke ya, seru ya. Jadi kalau hari itu saya explore semua ruangan. Hingga suatu saat saya masuk ke suatu ruangan dan hari itu selesai ibadah. Aku panggil amang guru, tulang dan segala macam. Mereka lagi hitung nomor persembahan, tiba-tiba aku dipanggil, Efrat, kemari dulu. Oh iya, ada Pak Guru. Tolong kamu keluar, belikan rokok. Lalu uangnya aku ambil. Begitu aku ambil, tiba-tiba anak kecil ini ngomong, ini kan uang persembahan, kok dibeliin rokok? Di manakah Tuhan Yesus? Singkat cerita sebagai anak aku hanya beli dan aku kasih lagi. Tapi sejak hari itu, mohon maaf, aku tidak percaya dengan yang namanya pendeta. Di depan mata aku sendiri, uang persembahan dipakai buat beli rokok. Dan singkat cerita, apa yang papa saya ceritain tentang Tuhan Yesus di sini menolak.
Kenapa? Karena Yesus harusnya mengajarkan damai. Tapi ini kenapa? Kalau teman-teman bisa lihat di belakang punggung saya ini bekas sabetan semua. Salah sedikit gesper keluar, salah sedikit sepatu lempar. Dan itu membuat anak pendeta ini gak percaya dengan namanya Yesus Tuhan. Tamat SMP, saya masuk SMA. Di SMA itu saya masuk SMK PSKD 1 Jakarta. Di SMK PSKD 1 Jakarta dalam waktu 3 minggu saya berhasil mengumpulin sekelompok anak-anak jadi satu geng. Dan teman-teman cukup tahu ketika kita lagi ibadah kayak gini, seperti biasa, hari Jumat jam 12 siang, ketika lagi ibadah ini saya mengumpulkan teman-teman saya. Kita di belakang, kita duduk di paling belakang, dan di belakang itu kita kalau di depan lagi pada ibadah, kita di belakang main gaple. Anak pendeta ngumpulin orang main gaple pas lagi ibadah. Ajaib kan? Oke, kenapa? Karena saya nggak percaya siapa Yesus Tuhan. Kenapa? Papa saya cuma ngomong doang, tapi nggak mengajarkan dengan kenyataan. Dan singkat cerita, lumayan teman-teman. Main gaple itu kalau untung tuh lumayan, pulang bisa buat jajan tambah banyak. Dan komunitas kita, anak geng yang mengumpul itu banyak banget, dan hampir satu deret 2 baris kayak gitu belakang tuh kita hampir main sama-sama semuanya. Begitu kita main sama-sama, hari Sabtu saat ada dari pelayanan dari Dulos, dari Paro yang di Hutan Sawit datang, dari STT Dulos datang ke tempat kita ada pelayanan. Dan ketika pelayanan waktu lagi pemutaran film, lagi asik-asik lagi main gaple, tiba-tiba kakak yang di depan ngomong gini, kamu yang di belakang, Tuhan Yesus mau ketemu kamu. Ketika dia bilang kayak gitu, Tuhan Yesus mau ketemu kamu, teman-temanku pada bilang gini, Tuhan Yesus mau ketemu lu, gimana? Weh bro, gua ada pendeta. Kenapa Tuhan Yesus mau ketemu gua di sini? Harusnya di gereja. Ganggu aja lagi main. Ayo main lagi ya teman-teman. Santai dah, gitu kan. Dan 2 kali tiba-tiba kakak ini ngomong, kamu yang di belakang, Tuhan Yesus mau ketemu kamu. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, teman-teman langsung ngomong, Fred, Tuhan Yesus mau ketemu kita, gimana? Mau ketemu lu gimana? Bro, gua anak pendeta, lu bisa ngomong. Gue dari setiap hari baca Alkitab, hari Minggu dari pagi sampai terbit terbenam dan terbit sampai terbenam di gereja. Mana Tuhan Yesus gak pernah mau ketemu gue? Singkat cerita, lanjut lagi main. Nah yang terakhir itu dia cuma ngomong gini, kakak-kakak ini ngomong gini, dan sharing ngomong gini, kamu yang di belakang, Tuhan Yesus mau ketemu kamu. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, aku cuma lempar kartu, aku lihat matanya, dalam hatiku, oke, gue buktiin Yesus nggak ada. Kalau Yesus ada, dia nggak akan pernah biarkan aku dicambukin, aku dilemparin, ditendang. Kalau Yesus ada, di mana dia ketika orang-orang itu makan di persembahan? Ketika Yesus ada, di mana dia ketika aku dipukulin papa? Dan singkat cerita, biasa kalau lagi di ibadah itu ada altar ya. Altar itu suruh maju ke depan dan segala macam. Aku udah tahu rutinitasnya lah. Maju ke depan, tepuk tangan, nangis, rebah, kejar-kejar, bangkitin lagi ya, seperti itulah kebiasaan pada umumnya. Nah lalu begitu altar dia bilang, kamu ini belakang, Tuhan Yesus mau ketemu dengan kau. Aku maju. Begitu aku maju, aku udah tahu urutannya, dan aku udah hafal dengan semua yang ada terjadi. Dan aku cuma kayak gini. Ya, boleh mainin lagunya. Waktu itu lagu sejauh timur dari barat. Aku cuma ngomong kayak gini dan aku lihat mukanya. Aku berharap orang ini mau ngapain. Dan hari itu aku pribadi begitu maju ke depan, aku cuma liatin mukanya, liatin dia kemana. Aku pikir ada tepuk tangan. Ternyata aku sampai depan dicuekin teman-teman. Gak ada yang ngapain. Disentuh aja kagak. Gitu kan, tapi teman-teman yang lain ada yang udah didoain, ada yang rebah, ada yang udah manifestasi, udah nangis, ada yang udah campur aduk deh. Tapi aku nggak diapa-apain. Nah begitu aku nggak diapa-apain, aku cuma bilang, oke, mana Yesus? Aku mau tungguin, buktiin kalau ada Yesus. Gue gak percaya dengan yang nangis-nangis kayak gini. Nangis mah gampang. Dan teman-teman, kira-kira 15-20 menit nggak ada yang tumpang tangan. Begitu kali yang tumpang tangan, lebih kuat ini. Gak ada tumpang tangan. Dan hari itu pengalaman pertama saya, dan saya gak akan pernah lupa sampai sekarang. Ketika aku lagi mengeraskan hati dan menantang mana Yesus, dari belakang tiba-tiba ada satu seperti angin kencang, tapi bukan angin juga, tapi seperti kayak orang ngedorong kayak gini. Dan itu ke belakang dan ini membuat saya karena hentakannya begitu kencang sampai jatuh, sampai seperti ini. Dan begitu seperti ini, reaksi pertamaku adalah hari itu aku marah.
Dan aku cuma bilang, woi siapa yang dorong gua? Hari itu aku ngomong kayak gitu. Jangan kurang ajar ya. Gua maju ke depan mau buktiin Yesus nggak ada. Siapa yang dorong gua? Dan tiba-tiba ada satu tangan ini pegang kepala. Aku paling gak suka pegang kepala. Dan begitu dia pegang kayak gini, aku bisa rasain itu lembut. Di ruangan kita waktu itu nggak ada AC, masih kipas angin biasa. Dan aku juga bilang, jangan pegang kepala gua ya. Gua paling gak suka kepala dipegang-pegang. Kalau lu kakak-kakak, gua usah pegang-pegang kepala. Dan hari itu aku nggak bisa melihat apa-apa, cuma kayak gini tertunduk. Dan aku tiba-tiba dengar jelas sampai sekarang. Dia cuma ngomong gini, nah ini aku Yesus yang kau tantang itu. Reaksi pertama saya dengar itu bukan percaya, saya marah. Lu jangan ngaku-ngaku Yesus. Di mana Yesus yang aku sembah ketika aku dipukulin? Di mana Yesus yang aku sembah ketika aku ditendangin? Di mana Yesus yang aku sembah ketika aku dilemparin sama sepatu? Dan tiba-tiba suara masih ngomong lagi 2 kali, didengar telinga saya jelas sekali. Nah, ini aku Yesus yang kau tantang itu. Dan hari itu aku bilang, oke, kalau kau Yesus, izinkan sekali aja saya lihat bekas lubang paku. Kenapa? Karena saya tahu cerita tentang Thomas. Saya tahu. Dan suara itu lembut bilang, oke, buka matamu, kau akan lihat. Dan teman-teman dari sini tiba-tiba ada suatu tangan, lumayan kokoh tapi lembut. Dia begini dulu, selalu ada jubah putih, jubahnya sampai segini. Lalu dia begini, begitu begini jubahnya ketarik, begitu jubah ketarik, tepat di sini ada bekas lubang paku. Pertama kali saya lihat bukan di sini. Di sini, teman-teman, buat engkau mau mencocoki dengan semua ilmu teologi silakan. Tapi yang saya lihat di sini, bukan di sini, di sini. Dan begitu dia buka, Tuhan cuma bilang pegang. Dan saat itu antara takut, antara sedih, campur aduk, aku cuma pegang dan nembus sampai segini, bisa masuk sampai ke dalam. Dan saat itu aku cuma nangis sejadi-jadinya. Tuhan, aku salah. Dan tiba-tiba ketika aku pegang kayak gini, aku cuma nangis sejadi-jadinya. Dan Tuhan cuma ngomong, Efrat, aku selalu memperhatikanmu. Dimanapun kamu pergi, aku selalu ada. Aku adalah Bapamu dan kau adalah anakmu. Sampai kapanpun aku akan menjadi Bapa. Dan sejak hari itu Tuhan langsung ngomong lagi, berjalanlah dengan aku akan menjadikan Bapa buat sekolah-sekolah. Hari itu aku mengerti tentang destiny, aku mengerti tentang tujuan hidup. Cuma yang Yesus yang aku kenal adalah nyata, real, sembah. Dan terakhir sebelum dia menghilang, dia cuma bilang, ketika kau panggil namaku, aku hadir. Dan sejak hari itu, teman-teman, sampai hari ini, ketika aku panggil Tuhan, dia hadir. Sampai hari ini. Tadi begitu di mobil, aku sempat ketiduran di Grab. Begitu tiduran, Tuhan datang di mimpiku dan Tuhan bilang, beritahukan kepada anak-anakku, aku mau memeluk mereka sekali lagi. Aku mau memeluk mereka sekali lagi. Singkat cerita, setelah aku maju ke depan dan aku ketemu dengan Tuhan tadi, aku balik ke belakang. Begitu aku balik ke belakang, teman-temanku yang segerombolan main gaplek itu coba bilang, Frat, gila lu nangis kenceng banget di depan. Lu kenapa? Gua ketemu Tuhan di depan. Serius lu ketemu Tuhan? Gua ketemu Tuhan di depan. Yakin lu ketemu Tuhan? Gua ketemu Tuhan di depan, lu mau apa? Aku cuma ngomong gitu teman-teman. Kalau lu gak percaya, gua ketemu Tuhan di depan. Dan teman-teman sejak hari itu aku cerita sama teman-teman, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib. Besoknya setelah kejadian itu, saya datang pagi-pagi. Gak tahu kenapa ada suatu gelora, ada on fire di dalam badan, di dalam hatimu yang bilang, ayo bikin roh kris, ayo bikin ibadah, ayo. Dan Tuhan bilang, aku bersama denganmu. Hari itu sekolahku yang juara tawuran, ketika aku masuk ke tempat itu, berubah teman-teman, berubah jadi sekolah penuh dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus.
Yesus yang aku sembah, ketika teman-teman dengar suaraku, Dia ada di tengah-tengah kita. Aku akan tutup di sini. Firman Tuhan dikatakan, tempawan mata bajaku dan asalah tombakku. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang yang luka, orang yang cacat di depan kalian ini, terserah kalian mau percaya bilang atau kagak. Papaku seorang supir, mamaku seorang pembantu. Tapi sampai saat ini Tuhan sudah bawa aku ke Israel 3 kali gratis. Tuhan sudah bawa aku ke Eropa. Tuhan sudah bawa aku dari Sabang sampai Merauke, bikin KKR, seminar-seminar dan KKR kesembuhan ilahi. Di depan mataku orang buta melihat, di depan mataku orang lumpuh berjalan, di depan mataku bahkan maaf yang sakit COVID sembuh semua total. Bahkan di depan mataku ketua Petamburan 3 ditangkap. Tapi ya, kita doakan. Aku nggak bisa ceritakan semuanya, dan mohon maaf kalau ini direkam, kalau disensor. Dimulai dari doa dan berjalan dengan Tuhan. Kita masuk ke sana. Kita masuk ke Petamburan 3, kita doain dan nolingin, kita semprot dan segala macam. Pulang dari sana ditangkap karena ada Yesus Kristus Tuhan. Buat aku Yesus itu ajaib. Dia lebih dari apapun. Dan hari ini Tuhan yang aku kenal ada di tengah-tengah kita. Aku ngajak teman-teman tutup mata 5 menit biar kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.